12 IPA, kita kan sudah belajar turunan tingkat tinggi waktu kelas 11 untuk fungsi aljabar. Nah, kali ini kita akan menggunakan konsep turunan tingkat tinggi tersebut juga untuk fungsi trigonometri atau nanti yang kita temui kalau jenis fungsinya adalah bentuk implisit seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi kalau Y sama dengan fx, sebuah fungsi, turunan pertamanya waktu kelas 11, turunan pertamanya kita tulis dengan Y aksen atau F aksen X atau dy per dx. Nah, ini penting penggunaan dy per dx ini. Oke. Nah, kemudian turunan kedua kita tuliskan Y2 aksen atau F2 aksen X atau D kuadrat Y per DX kuadrat. Mesti begini ya, jangan salah menulis. Nanti kalau turunan ketiganya kita tuliskan Y3 aksen atau F3 aksen X atau D pangkat 3Y per DX pangkat 3 dan selanjutnya ke bawah. Nah, jadi kalau kita punya fungsi aljabar biasa, misalnya soalnya adalah Y sama dengan 2X pangkat 4 kurang 3X kuadrat kurang 4X tambah 3 misalnya, maka dy per dx atau turunan pertamanya adalah 8x pangkat 3 kurang 6x kurang 4. Nah, kemudian d pangkat 2y turunan keduanya, berarti turunan pertama ini kita turunkan lagi 24x pangkat 2 kurang 6. Nanti kalau ditanya lagi d pangkat 3y per dx pangkat 3, berarti turunan kedua ini turunkan lagi, berarti 48x dan selanjutnya. Oke, D pangkat 4Y per DX pangkat 4 saya pikir sudah tahu. Nah, sekarang kita masuk misalnya soal Y sama dengan cos X. Maka turunan pertamanya adalah, ya aksen saya buat ya, tak apa-apa. Tapi nanti selanjutnya Pak Barto pakai simbol begini. Turunan pertamanya turunan cos kan min sin X. Berarti turunan keduanya minus turunan sin kan cos. Oke, turunan ketiganya berarti minus turunan cos min sin. Nah, begitu selanjutnya, atau positif sin X lah, ini kan turunan ketiga. Nah, bagaimana kalau bentuknya adalah bentuk implisit? Oke, ini sebuah tantangan sebenarnya bagimu. Oke, fungsinya saya tulis begini. Y sama dengan ini xy kuadrat tambah cos y sama dengan 0. Ini kan kita sudah tahu mencari turunannya ini pada pertemuan sebelumnya. Kita cari dulu turunan pertama. Baik, contoh ketiga adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 10. Yang ditanya adalah turunan keduanya atau d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, berarti langkah pertama kita cari dulu turunan pertama. Mencari turunan pertama kan seperti ini, turunkan dulu x kuadrat, turunan dari x kuadrat terhadap x ya, terhadap x, berarti ini turunkan terhadap x, hasilnya inilah 2x. Ini turunkan terhadap x, berarti harus turun dari y kuadrat kan 2y, tetapi harus kau buat dy per dx, turunan bentuk implisit pada pertemuan sebelumnya, sama dengan turunan dari 10 terhadap X, konstanta turunannya adalah 0. Kemudian kita rapikan, 2Y kali dy per dx sama dengan pindah minus 2X. Coret-coret. Sehingga dy per dx adalah min X per Y. Inilah turunan pertama. Yang ditanyakan turunan kedua, d kuadrat y per dx kuadrat. Artinya kita sedang menurunkan ini sekali lagi. Berarti turunan dari min x per y terhadap x
penulisannya sudah benar. Jadi jangan pakai dx kuadrat di sini karena ini sudah fungsi baru, kemudian tapi bentuknya bentuk implisit juga. Kita turunkan sekali lagi ini terhadap x, itulah d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, lihat bentuk yang mau kita turunkan ini. Ini kan bentuk u per v, di mana u adalah min x. Maka turunannya u aksennya terhadap x. Perhatikan kalimat Pak Barto menggunakan kata-kata terhadap x. Turunan dari min x terhadap x adalah min 1. V-nya adalah y. Maka v aksen turunan y terhadap x adalah dy per dx. Nah, sehingga kalau bentuk u per v, kita bisa menggunakan rumus u aksen v kurang v aksen u per v kuadrat. Begitu ya. Nah, u aksennya tadi berapa? Ini min 1. Min 1 kali v-nya y. Ini ya. Min 1y kurang v aksennya ini dy per dx kali u-nya mana? Min x per v kuadrat, berarti per y kuadrat. Oke, berarti d pangkat 2y per dx kuadrat sama dengan min y minus kali minus positif, positif x kali dy per dx. Sedangkan dy per dx tadi apa? Min x per y. Kan kita sudah dapat tadi min x per y. Ganti aja ini dengan min x per y. Oke. Per y kuadrat. Sehingga d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan min y kurang x kuadrat per y pangkat 2 kali silang y kali min y kuadrat kurang, ini kan 1 ini 1 kali x kuadrat per y kali y pangkat 2. Nah, sehingga d kuadrat y per dx pangkat 2 sama dengan min x kuadrat, duluan saya tulis ini min y kuadrat per y pangkat 3. Baik, ini menarik sekali sebenarnya bagian ini. Cukup sampai di sini keterangannya. Nanti kamu pelajari, ada catatan-catatan di buku cetaknya, barangkali itu menjadi cara kamu untuk makin memahami. Kamu kerjakan latihannya dengan rapi ya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.